Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar murang kali Ibu Sadayana? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah insyaallah selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Patepang deui sareng Bu Dini dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, jadi hari ini nak kita akan melanjutkan pelajaran. Langsung saja. Untuk hari ini, bagi yang di rumah, kita akan belajar mengenai mikaweruh tanda titik atau artinya mengenal tanda titik ya. Nah, ini nak ada di buku paket halaman 24. Di sini kita akan mempelajari tentang seperti apa sih tanda titik. Nah, jadi nak, tanda titik ini ada di contohnya. Boleh dibacakan contoh yang pertama. Bulan Desember mah usum hujan. Bulan Desember musim hujan. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, ini adalah sebuah kalimat. Jadi, tanda titik ini digunakan untuk di akhir kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menandakan bahwa itu adalah akhir kalimat. Kemudian, selain digunakan untuk akhir kalimat, tanda titik juga nak digunakan untuk singkatan nama. Coba perhatikan contoh yang kedua. Pun Bapak jenenganana moh Sanusi. Pun Bapak jenenganana. Jadi Bapak namanya Moh Sanusi atau singkatan Muhammad Sanusi. Nah, di moh ini nak diberikan tanda titik. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi diingat, tanda titik selain digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat, dia juga digunakan di singkatan nama. Oke, selanjutnya tugas kalian yang pertama itu ada di halaman 24 ya, masih sama halaman 24 yaitu yang pancen hidup. Di sini ada 10 nomor. Silahkan dikerjakan. Pigawe kawas contoh. Kawas contoh salin dina buku pancen. Jadi kerjakan seperti contoh ya. Silahkan disalin di buku tugas. Artinya disalin di buku tulis kalian ya nak ya. Nomor 1 misalnya contohnya. Ayeuna usum panen. Sekarang musim panen. Nah ini nih yang dikotakin nih nak. Yang dikotakin seperti ini berarti tandanya diberi tanda titik. Jadi kalian salin kalimatnya di buku tugas. Kemudian jangan lupa diberikan tanda titik di akhir kalimatnya. Oke? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 5 ini sama. Semuanya diberi tanda titik di akhir kalimat. Kalian yang diisi pokoknya yang dikotakin ya nak ya. Yang ada kotaknya. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6. Bapak H. Husen Kepala SD Jampa Kulon. Bapak H. Husen Kepala Sekolah Dasar Jampang Kulon. Nah, H. Husen ini yang di dalam kotak, silahkan di singkatan namanya kalian berikan tanda titik. Jadi habis H, kemudian diberikan titik. Nah, itu contohnya ya. Ini sama semua, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Sama semuanya menggunakan tanda titik. Jadi ini singkatan nama ya. Kemudian Bu Dini gimana kalau yang nama singkatannya ada 2 huruf? Nah, contohnya di nomor 7 tuh. Eta buku dikarang ku M.A. Saimun. Itu buku dikarang ya, atau maksudnya ditulis oleh M.A. Saimun. M.A. Bu Dini ini hurufnya ada 2. Nah, berarti tanda titiknya juga ada 2. Nah, pertama kalian tulis M, kemudian titik, kemudian A, kemudian titik lagi baru nama orangnya. Nah, seperti itu. Sama seperti di nomor 8 dan juga nomor 10. Itu singkatannya ada 2. Nah, silahkan dikerjakan. Paham ya nak ya tugasnya ya? Ini tugas yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, mikaweruh tanda tanya, yaitu mengenal tanda tanya. Nah, di sini ada contohnya, langsung saja Bu Dini berikan contoh. Saha jenenganana guru kelas 3 teh? Siapa nama guru kelas 3 itu? Gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan ya nak ya. Maka menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, kalau kita lihat nih di sini ya. Nah, sudah menggunakan tanda tanyanya. Jadi, tanda tanya ini nah biasanya digunakan di akhir kalimat sebagai petunjuk bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tanya yang memerlukan jawaban. Oke, sampai di sini bisa dipahami?
Kalau begitu, kita lanjutkan masih di halaman 25 ya, bagian B. Ini adalah tugas kalian. Nah, bagian pancen hidup. Sama ini juga 1 sampai 10. Tugasnya yaitu pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah, sama ini juga ya Nak ya. 1 sampai 10 silahkan ditulis atau disalin ke buku tugas kalian. Kemudian kalau yang tadi menggunakan tanda titik, kalau yang ini menggunakan tanda tanya. Jadi di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Oke, tugas yang kedua bisa dipahami ya Nak ya? Oke, selanjutnya yang ketiga, kita langsung ke bagian ngalarepkeun kecap saharti. Nah, ini dia. Jadi kecap saharti ini artinya adalah kata searti ya. Maksudnya di sini adalah kata sinonim, persamaan kata atau yang maknanya memiliki makna yang sama. Nah, seperti itu. Kecap saharti atau sinonimnya eta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kecap saharti itu adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata lainnya. Nah, misalnya contohnya nih nomor pertama, maaf. Contoh yang pertama, memang ada satu ya, contohnya lembur. Lembur itu sama dengan kampung. Nah, jadi ini adalah sinonim. Sinonimnya atau persamaan katanya dari lembur adalah kampung. Jadi sama saja artinya. Kalimat yang pertama menggunakan kata lembur. Kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Nah, sedangkan kalimat yang kedua menggunakan kata kampung. Kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Nah, jadi sama saja. Lembur sama dengan kampung artinya. Nah, sampai di sini paham ya Nak ya? Kecap saharti adalah kata yang memiliki arti yang sama atau sinonim. Jadi tugas kalian, nah ini masih sama ya. Ini tadi materinya. Nah, ini kalian kerjakan. Ada 10 nomor juga ya Nak ya. Ada 1, 2. Dilanjutkan ke halaman 27. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 nomor. Cara mengerjakannya bisa ya. Jadi di sini nih Budi berikan contoh nih. Nomor 1 misalnya. Di sini ada sedih sama dengan nalangsa ya. Sedih atau nalangsa itu sama saja. Artinya itu sedih ya. Jadi yang pertama nih, kalimat pertamanya nih yang ini, kunaon siga nu sedih, kenapa seperti yang sedih. Nah, yang kalimat keduanya ini diisi dengan kata nalangsa. Kunaon siga nu nalangsa. Nah, seperti itu ya Nak ya. Jadi, yang pertama menggunakan kata yang satunya, yang kalimat kedua itu menggunakan kata sinonimnya atau persamaannya. Sampai di sini bisa dipahami tugasnya? Oke, Budi ini bacakan ya. Nomor 1, sedih. Nalangsa artinya sama ya, yaitu sedih. Kemudian ketir sama dengan watir tursieun. Jadi ketir itu sama aja artinya dengan watir tursieun, yaitu bahasa Indonesianya khawatir gitu ya, merasa takut, merasa khawatir. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, teneng atau sama dengan wanian. Nah, ini artinya sama aja. Teneng atau wanian itu mandiri gitu ya, berani, mandiri ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, kasohor sama dengan kakoncara. Ini sama saja artinya. Jadi maupun kasohor maupun kakoncara itu artinya sama, yaitu terkenal kasohor itu ya. Kemudian yang kelima, seneng sama dengan resep. Seneng itu artinya suka atau gemar ya. Begitu juga resep sama aja artinya itu gemar. Kemudian nomor 6, getol sama dengan rajin. Nah, ini sama aja artinya getol juga rajin ya. Oke, kemudian yang ketujuh, soson-soson sama dengan nya-nya. Nah, ini bisa diartikan apa ya? Berusaha gitu ya. Jadi sungguh-sungguh. Jadi soson-soson atau nya-nya sama artinya. Kemudian nomor 8, nyang harep sama dengan malik. Atau kalau kita artikan bahasa Indonesia itu menghadap ya. Nyang harep itu ya menghadap, malik juga menghadap. Imahna nyang harep kawetan ya, contoh nomor 8, rumahnya menghadap ke wetan ya. Kemudian imahna berarti menggunakan kata yang kedua, malik
Ya, balik yang diisi di sini. Nah, sampai di sini paham ya, Nak ya, cara mengerjakannya. Kemudian nomor 9. Kadenge sama dengan karenge. Artinya sama aja, yaitu kadenge itu terdengar ya. Karenge juga sama, terdengar. Kemudian nomor 10 rine atau nyalse, artinya itu santai gitu ya, banyak waktu luang jadi santai. Atau rine gitu ya. Sedang nyalse. Oke, sampai di sini paham ya, Nak ya? Nah, ini tugas yang ketiga adalah silahkan kalian lengkapi kalimatnya. Jika kalimat pertama itu menggunakan kata pertama, maka kalimat kedua itu menggunakan kata sinonimnya. Oke, insya Allah mudah ya, Nak ya, tugasnya ya. Kalau yang tugas ketiga ini di halaman 26-27 langsung dikerjakan di buku paketnya. Nah, itu dia tugasnya bagian A, B, dan juga D. Silahkan dikerjakan. Hatur nuhun, terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Silakan kalian belajar secara mandiri di rumah ya, Nak ya, mengerjakan tugas. Tidak perlu dikirim melalui WA Bu Dini ataupun difotokan, tidak perlu. Silahkan dikerjakan. Nanti ketika jadwal PTM Bahasa Sunda, silahkan dibawa tugasnya untuk Bu Dini nilai. Oke, sampai di sini pengajaran Bahasa Sunda hari ini. Bu Dini mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Bu Dini mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.